Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang sekali bisa kembali menjumpai saudara dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Bersama saya Sony Mesak, mari kita melihat Kejadian 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekitar 75 tahun Abraham bergaul dengan Tuhan. Dan ketika pada umur yang ke-75, firman Tuhan datang kepada Abraham untuk pergi dari negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan ayah ibunya, pergi ke satu negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepada dia. Saat itu Abraham berjalan sebagai seorang musafir dari satu tempat ke satu tempat. Dan sepanjang itu Abraham menerima begitu banyak perintah, menerima begitu banyak firman dari Tuhan. Tapi saudara-saudara, ayat yang baru tadi kita baca ini adalah sebuah perintah yang tiba-tiba Abraham terima. Dan perintah Tuhan kali ini seperti sebuah bom yang meledak di keheningan malam. Abraham, ambillah anakmu yang engkau kasihi itu, bawalah ke Gunung Moria, jadikan korban bakaran bagiku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Abraham menerima satu perintah yang sangat berat dari Tuhan. Perintah Tuhan kali ini bukan saja seperti sebuah godam yang menghancurkan seluruh konsep teologi Abraham, tapi juga mencabik-cabik hati Abraham. Bagaimana tidak, saudara? Anak yang begitu dikasihi, anak tunggalnya, anak satu-satunya yang ditunggu selama berpuluh-puluh tahun. Anak yang akan melahirkan keturunan, agar keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tapi saat ini perintah itu datang dan Tuhan meminta kepada dia untuk mengorbankan anak itu sebagai korban bakaran. Hati bapa mana yang tidak akan sakit? Hati bapa mana yang tidak akan pedih? Hati bapa mana yang tidak akan meradang? Tapi saudara, Abraham taat pada Tuhan. Dia taat untuk mempersembahkan Ishak. Karena bagi Abraham, di dunia ini tidak ada sesuatu yang harus dikasihi melebihi Allah junjungannya. Dan saudara-saudara, Allah atau Tuhan kemudian memperhitungkan ketaatan dan iman dari Abraham ini. Allah kemudian memberikan seekor domba jantan sebagai pengganti hidup Ishak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini terkadang Tuhan menguji iman kita, menguji ketaatan kita dengan mengambil sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, mengambil sesuatu yang paling kita sayangi, mengambil sesuatu yang paling kita cintai. Saudara, saya tidak tahu ada apa dengan saudara pagi hari ini. Mungkin saudara baru kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan papa mama. Apalagi dengan kondisi pandemi virus yang seperti ini, kita bisa kehilangan orang-orang yang paling kita kasihi kapan saja. Walaupun hati kita hancur, tapi kita harus tetap taat dan beriman pada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Sama seperti Tuhan menolong Abraham, Tuhan juga akan memberikan kepada kita domba jantan, penghiburan dan kekuatan untuk melewati semua kesusahan atau persoalan-persoalan itu. Biarlah firman Tuhan pagi ini meneguhkan kita, mengajar kita, menghibur kita, bahwa walaupun Tuhan sering menguji iman dan ketaatan orang-orang pilihannya, tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan untuk saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami belajar satu kisah dari Abraham. Bagaimana Abraham, anak satu-satunya, diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Abraham kemudian taat dan tetap beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan semua itu. Tuhan kemudian mengganti domba jantan sebagai pengganti hidup Ishak. Kami juga mungkin mengalami banyak hal. Kami kehilangan suami, istri, anak-anak, orang tua. Namun kami percaya, sama seperti Tuhan menolong Abraham, Tuhan juga akan menolong kami, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami yang mau taat dan tetap beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.